Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Rafian, PEM akhir 036. Nah, di sini kita akan membahas pengantar sistem pengembangan dan analisis sistem. Nah, pada bab ini membahas 5 topik. Yang pertama adalah siklus hidup pengembangan sistem, proses yang diikuti untuk memperoleh dan menerapkan sistem informasi akuntansi yang baru. Yang kedua adalah aktivitas perencanaan yang diperlukan selama pengembangan. Yang ketiga adalah menyiapkan analisis kelayakan. Yang keempat adalah aspek perilaku perubahan yang harus ditangani untuk menerapkan sistem baru. Dan yang kelima adalah analisis sistem, langkah pertama dalam siklus hidup pengembangan sistem. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan sistem. Nah, di sini terdapat siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem. Langkah pertama dalam pengembangan sistem adalah analisis sistem, di mana informasi yang dibutuhkan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sistem dikumpulkan. Yang kedua yaitu desain konseptual, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, dan menyampaikan persyaratan desain konseptual. Yang ketiga yaitu desain fisik, yaitu perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pada pengguna ke dalam spesifikasi terperinci. Yang keempat yaitu implementasi dan konversi, di mana perusahaan merekrut dan melatih karyawan, menguji dan memodifikasi prosedur, menetapkan standar dan kontrol, melengkapi dokumentasi, dan mendeteksi serta mengoreksi kekurangan desain. Yang kelima yaitu operasi pemeliharaan, di mana sistem ditinjau secara berkala dan modifikasi serta perbaikan yang diperlukan dilakukan. Selanjutnya ada sejumlah pemain yang harus bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi dengan sukses, yaitu yang pertama ada manajemen, yang kedua pengguna, yang ketiga komite pengarah sistem informasi, yang keempat tim pengembangan proyek, yang kelima analisis dan programmer sistem, dan yang terakhir yaitu pemain eksternal. Baik, selanjutnya ada perencanaan pengembangan sistem. Jadi perencanaan ini memiliki keuntungan tersendiri. Perencanaan memungkinkan sasaran dan tujuan sistem sesuai dengan rencana strategis organisasi secara keseluruhan. Sistem menjadi lebih efisien, substansi terkoordinasi, dan ada dasar yang kuat untuk memilih aplikasi baru untuk pengembangan. Perusahaan harus mengikuti perubahan yang terus terjadi dalam teknologi informasi atau TI. Diperlukan dua rencana pengembangan sistem. Yang pertama, rencana pengembangan proyek dan rencana induk. Lalu teknik perencanaan ini, bagian PERT dan GAN merupakan teknik untuk menjadwalkan dan memantau aktivitas pengembangan sistem. Teknik evaluasi dan peninjauan program atau PRT mengharuskan semua aktivitas dan hubungan preseden dan selanjutnya diidentifikasi, seperti pada gambar di bawah ini. Analisis kelayakan. Studi kelayakan atau kasus bisnis disiapkan selama analisis sistem dan diperbarui seperlunya selama SDLC. Luasnya bervariasi. Untuk sistem berskala besar umumnya bersifat ekstensif, sedangkan untuk sistem desktop mungkin bersifat informal. Studi kelayakan disiapkan dengan masukan dari manajemen, akuntan, personel sistem, dan pengguna. Penganggaran modal, menghitung kelayakan ekonomi. 3 teknik penganggaran modal yang umum digunakan yaitu yang pertama, periode pengembalian. Periode pengembalian adalah jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih sama dengan biaya awal investasi. Proyek dengan periode pengembalian terpendek biasanya dipilih. Yang kedua, nilai bersih sekarang atau NPV. Seluruh estimasi arus kas masa depan didiskontokan kembali ke masa kini menggunakan tingkat diskonto yang mencerminkan nilai waktu uang. Biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus kas yang didiskontokan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih atau NPV. NPV yang positif menunjukkan bahwa alternatif tersebut layak secara ekonomi. NPV positif tertinggi biasanya dipilih. Yang ketiga, tingkat pengembalian internal atau IRR. Tingkat pengembalian internal atau IRR adalah tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0. IRR suatu proyek dibandingkan dengan tingkat minimum yang dapat diterima untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Proposal dengan IRR tertinggi biasanya dipilih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Hasana dengan NPM akhir 033. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek perilaku perubahan, di mana individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem adalah agen perubahan yang terus-menerus dihadapkan pada penolakan terhadap perubahan. Nah, aspek perilaku perubahan sangat penting karena sistem terbaik akan gagal tanpa dukungan dari orang-orang yang dilayaninya. Nah, mengapa masalah perilaku ini terjadi? Pandangan individu terhadap perubahan, baik atau buruknya, biasanya bergantung pada bagaimana individu tersebut secara pribadi terpengaruh olehnya. Nah,
untuk meminimalkan reaksi perilaku yang merugikan, seseorang harus memahami mengapa penolakan ini terjadi. Nah, faktor-faktornya yang pertama ada ketakutan, kedua dukungan manajemen puncak, ketiga pengalaman dengan perubahan, perubahan sebelumnya, keempat komunikasi, kelima sifat perubahan yang mengganggu, keenam bagaimana perubahan diperkenalkan, ketujuh bias dan emosi, dan yang terakhir adalah karakteristik dan latar belakang pribadi. Nah, bagaimana seseorang menolak perubahan? Nah, penolakan ini seringkali muncul dalam satu dari tiga bentuk. Yang pertama adalah agresi, yakni perilaku yang menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem, seperti peningkatan tingkat kesalahan, gangguan, atau sabotase yang disengaja. Kedua, proyeksi, yakni menyalahkan sistem baru atas segala hal yang salah. Yang ketiga adalah penghindaran, yakni mengabaikan SIA baru dengan harapan bahwa masalah atau sistem pada akhirnya akan hilang. Nah, bagaimana mencegah masalah perilaku ini terjadi? Yang pertama adalah dengan memperoleh dukungan manajemen, kedua memenuhi kebutuhan pengguna, ketiga melibatkan pengguna, keempat menghilangkan rasa takut dan menekankan peluang baru, kelima menghindari emosionalisme, keenam memberikan pelatihan, ketujuh menelaah kembali evaluasi kinerja, kedelapan menjaga jalur komunikasi tetap terbuka, ke-9 menguji sistem, ke-10 menjaga sistem tetap sederhana dan memanusiakannya, dan yang terakhir adalah mengendalikan harapan pengguna. Selanjutnya ada analisis sistem. Bila sistem baru atau yang sudah ditingkatkan dibutuhkan, permintaan tertulis untuk mengembangkan sistem disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan masalah saat ini, alasan perubahan, tujuan sistem yang diusulkan, serta manfaat dan biaya yang diantisipasi. 5 langkah dalam fase analisis dan tujuannya. 1. Penyelidikan awal. Investigasi awal dilakukan untuk menyaring permintaan pengembangan sistem. Sifat pasti dari masalah harus ditentukan. Dalam beberapa kasus, masalah yang dipersepsikan bukanlah masalah yang sebenarnya. Seorang akuntan pemerintah pernah meminta konsultan untuk mengembangkan AIS guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan terkait pengeluaran dana yang tersedia. Investigasi menunjukkan bahwa sistem penyedia informasi tidak memahami laporan yang diterimanya. 2. Survei sistem. Survei sistem adalah studi ekstensif terhadap AIS saat ini yang memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Dapat pemahaman tentang operasi perusahaan, kebijakan, prosedur, dan arus informasi, kekuatan dan kelemahan AIS serta perangkat keras, perangkat lunak, dan personel yang tersedia. 2. Buatlah penilaian awal mengenai tingkat dan sifat perubahan yang dibutuhkan. 3. Kebutuhan pemrosesan saat ini di masa depan dan menentukan. 4. Membangun hubungan kerja dengan pengguna dan membangun dukungan. Dan yang kelima yaitu kumpulan data yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, lakukan analisis kelayakan, dan buat rekomendasi dana kepada manajemen. Ketiga yaitu studi kelayakan. Pada tahap ini analisis kelayakan menyeluruh yang dibahas sebelumnya dalam bab ini dilakukan untuk menentukan kelayakan proyek. Analisis kelayakan diperbarui serta berkala seiring dengan berjalannya proyek dan biaya serta manfaatnya menjadi lebih jelas. 4. Kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Setelah proyek dianggap layak, perusahaan mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem adalah contoh persyaratan sistem. 5. Laporan analisis sistem. Langkah terakhir dalam analisis sistem adalah penyiapan laporan analisis sistem untuk meringkas dan mendokumentasikan aktivitas analisis. Laporan analisis sistem support March.